Shalom semua jemaat Tuhan, apa kabarnya? Wah, makasih juga untuk Pastor Daniel dan Pastor Debbie yang memberikan kesempatan untuk saya ada di tempat ini. Baik, saya mau menyampaikan satu topik khotbah yang penting buat kita semua, yang saya kasih judul adalah renewal atau pembaharuan. Katakan sama saya renewal. Katakan sama saya pembaharuan. Ya, hidup ini perlu diperbaharui. Ya, kalau saya nggak tahu apakah kalian tahu atau tidak tahu, sadar atau tidak sadar, ternyata tubuh kita ini setiap hari mengalami pembaharuan. Ada jutaan sel ya yang mati setiap hari dan digantikan jutaan sel yang baru. Dan bayangkan kalau hidup ini tidak diperbaharui, sama seperti handphone yang ada di tangan Bapak Ibu Saudari. Bayangkan merek itu sudah sekian tahun, misalnya di tangan saya handphonenya misal bayangkan, sudah 10 tahun nggak pernah di-upgrade, tidak pernah diperbaharui, nasibnya seperti apa? Ya, jangankan ngomong berapa tahun, ya berapa bulan saja atau berapa minggu saja, kadang-kadang sudah mulai ketinggalan, betul ya? Segala sesuatu perlu diperbaharui, ya, termasuk tenaga kita, ya, fisik kita perlu diperbaharui. Bayangkan kalau satu hari misalnya kita bekerja dengan begitu semangat, seorang salesman misalnya, dia jualan dari pagi sampai sore atau sampai malam. Dia jualan, dia berprestasi hari itu, banyak closing yang dia lakukan, banyak penjualan, hasil yang dia dapatkan. Tetapi kemudian dia tidak memperbaharui ya kesehatan atau fisiknya dengan tidur yang cukup misalnya. Besoknya dia tidak bisa punya kebugaran ya untuk bisa menghasilkan prestasi yang baik ya. Jadi hidup ini bukan seberapa hebat prestasi yang kita capai hari ini saja. Hidup ini bukan sekedar seberapa banyak keringat yang terkuras, ya energi yang kita keluarkan. Tapi hidup ini juga bicara tentang seberapa jago ya kita bisa memperbaharui kekuatan kita. Yang setuju katakan amin. Ya, makanya saya menulis satu quotes yang penting buat kita semua untuk kita tahu. It's not just about how well you can do, but how long you can go. Ya, saya ulangi, it's not just about how well you can do, but how long you can go. Ya, hidup ini bukan seberapa pintar, seberapa baik ya yang dapat engkau kerjakan hari-hari ini. Tapi bicara tentang seberapa lama sih ya prestasi yang kita bisa terus capai, kita bisa menjaga iman kita, bisa menjaga hidup ini tetap mencapai quality yang terbaik. Makanya ada istilah how well itu bicara quality, katakan sama saya quality. Ya, kalau how long itu bicara tenure, durasi. Ya, durasi itu seperti misalnya kita buat satu kontrak ya, perjanjian kontrak, ada durasinya berapa lama. Jadi kalau kita lihat ada mungkin teman-teman di sekitar kita, dia pelayanan begitu aktif ya. Saking aktifnya mungkin begitu berkobar-kobar, berapi-api sampai kelihatan ada asap di kepalanya ya. Saking berapi-api begitu semangat, kelihatan, nyala. Tapi mungkin bagaimana dengan minggu depan? Apakah masih sama semangatnya? Bagaimana dengan bulan depan? Bagaimana dengan tahun depan? Bagaimana 5 tahun lagi? Bagaimana 10 tahun lagi? Jadi Bapak Ibu saudara-saudari semua di tempat ini, nah kita harus mengerti bahwa prinsip renewal ini penting ternyata dalam kekristenan kita. Kita perlu perbaharui fisik kita, tenaga kita, termasuk juga iman dan rohani kita perlu mengalami pembaharuan. Yang setuju katakan amin. Ya, satu ayat mari kita lihat di Yesaya pasal 40 ya, di ayat yang ke-30. Dan kita juga baca ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat 30 dan ayat 31. Firman Tuhan mengatakan demikian, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, menantikan siapa? Menantikan Tuhan, bukan menantikan Pastor Edi Chang, ya, bukan menantikan musik, bukan menantikan orang lain, orang tertentu, tapi menantikan Tuhan. Ini penting ya. Jadi kalau waktu saya baca kata menanti-nantikan Tuhan, kata Tuhan itu seperti nonjol gitu, ya. Oh Tuhan, benar nggak? Hati saya tertuju kepada Dia. Benarkah dalam ibadah, dalam komsel, benar-benar saya mencari Tuhan? Benarkah dalam fellowship yang kita lakukan, ya kita sedang mencari dan mengharapkan Tuhan? Di sini kata menanti-nantikan Tuhan, ya. Itu mereka mendapat kekuatan baru dan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan saya baca buku yang ditulis oleh
Dr. Robert atau J. Robert Clinton, Dr. J. Robert Clinton, The Making of a Leader. Saya baca buku itu. Ya, dan ternyata salah satu faktor penentu untuk orang finishing well, karena buku ini bicara tentang finishing well. Bagaimana orang bisa setia sampai akhir. Salah satu faktor penentunya adalah orang-orang itu perlu mengalami yang namanya renewal dalam hidupnya. Ya, jadi mereka perlu hidupnya mengalami pembaharuan yang dikerjakan oleh Tuhan maupun inisiatif sendiri. Jadi ada dua hal sih bicara renewal. Ada yang sifatnya Tuhan melakukan perkara yang ajaib dalam hidup seseorang sehingga memperbarui imannya. Apakah dia didoakan, apakah dia pas KKR dia mendapat satu message yang penting dari Tuhan. Tapi juga renewal bicara disiplin rohani. Ya, menanti-nantikan Tuhan ini kata aslinya adalah kava ya, pakai Q-A-V-A-H. Katakan sama saya, kava. Ya, kava ini bahasa Ibraninya artinya wait, ya, menanti-nantikan Tuhan. Kata waiting upon the Lord. Jadi menanti di hadapan Tuhan ternyata ada unsur expectation. Jadi ada unsur kita mengharapkan Dia. Terjemahan di Indonesianya adalah termasuk menantikan itu ada unsur merindukan Dia. Kata menantikan juga mengharapkan Dia. Termasuk kata mengandalkan Dia, mengutamakan Dia. Yaitu kata wait, kata kava. Nah, ini ada unsur menantikan itu artinya menunggu, dan menunggu itu perlu waktu, betul ya? Zaman sekarang, zaman yang bikin kita nggak sabaran, betul ya? Semuanya serba cepat. Karena situasi, karena tekanan, karena tuntutan. Kalau zaman sekarang, kita pesan menu di satu restoran terus lambat keluar menunya, keluar makanannya. Kita pindah restoran sebelah. Karena kita nggak sabaran untuk nunggu ya. Dan zaman sekarang kalau kita lihat ada orang tua membawa anak-anaknya masuk satu restoran. Nah, anak-anak tuh biasanya pertama kali yang mereka tanya itu apa? Mana wifi-nya? Wifi-nya berapa? Dan ketika mereka sudah dapatkan passwordnya wifi, ya, kemudian mereka coba untuk lihat YouTube atau buka website tertentu, kalau lemot mereka marah-marah. Ya, anak-anak kecil ini marah-marah, nggak sabaran, mereka maunya serba instan. Zaman sekarang adalah zaman instan, orang sudah nggak biasa lagi menunggu. Ya, kita minum kopi maunya instan, ya, sudah satu saset, udah ada kopi, ada susunya, ada gulanya sekaligus. Ya. Kemudian kalau kita mandi pun samponya sudah 3 in 1 seperti itu ya. Kita mau serba instan dan kita berpikir bahwa rohani kita bisa dikuatkan dan dibangun secara instan. Ternyata nggak bisa secara instan. Semuanya perlu proses menanti-nantikan Tuhan. Perlu sabar, perlu proses untuk didewasakan. Ya, dan hari-hari ini sudah kehilangan yang namanya the art of waiting. Ya, seni menunggu Tuhan itu sudah begitu jarang hari-hari ini. Semuanya serba berisik, serba cepat ya. Begitu kita kebanjiran informasi setiap hari, ya, kalau yang Bapak Ibu yang punya WhatsApp group ya, udah hijau-hijau semua itu notification, belum lagi Facebooknya, belum lagi Instagramnya dan sebagainya. Terlalu banyak terkoneksi sehingga kita gagal untuk bisa mendengar suara Tuhan ya di dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kita baca Alkitab pun karena kejar setoran. Ya, karena disuruh pendeta, suruh pemimpin, ya, karena rutinitas kita baca Alkitab dan kita nggak sempat untuk ada waktu merenungkan firman Tuhan. Ya, kita baca cepet-cepet, kalau ada listnya kita langsung centang-centang supaya penuh ya, jangan sampai miss berapa hari dan sebagainya. Jadi waktu kita selesai baca, kita nggak menantikan Tuhan sehingga kita langsung baca cepet-cepet dan kita langsung berangkat ya, kita bangkit dan kita jalan. Tuhan baru mau ngomong, kita udah pergi ya. Jadi Tuhan nggak ada kesempatan untuk bicara, untuk memberikan pesan, direction buat kita, sehingga kita mulai berjalan sesuai dengan jalan kita sendiri ya. Kita lakukan rutinitas itu bukan karena cinta Tuhan tetapi karena kewajiban ya, membuat kita kehilangan untuk mendapat kesegaran, renewal ya, kekuatan yang baru yang datangnya daripada Tuhan. Ada satu cerita yang menarik di Lukas pasal yang ke-10, saya suka sekali bagian ini, di ayat yang ke-38. Saya bacakan di Lukas 10 ayat yang ke-38. Ya, firman Tuhan mengatakan demikian, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, kampung itu bernama Betania, jaraknya 2,4 km dari Yerusalem. Tibalah ia di sebuah kampung dan seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi yang menerima Yesus di rumahnya
Perempuan yang bernama Marta. Tapi sayang sekali, Marta membuka pintu rumahnya untuk Yesus. Tapi Marta gagal membuka pintu hatinya untuk Yesus, fellowship dan bicara dengan dia. Ya. Dan di ayat 39 perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi ada kata Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Jadi Maria ini punya keintiman dengan Yesus, betul ya? Duduk di ya dekat sekali dengan kaki Yesus. Jadi ketika Yesus bicara mudah ya untuk Maria bisa mendengarkan perkataan Yesus. Karena kedekatan ya membawa pengenalan tentunya ya. Kedekatan membuat leluasa untuk seseorang bicara dengan kita. Dan Maria waktu itu dia dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Katakan sama saya terus. Ya kata terus itu terus mendengarkan. Jadi waktu itu Yesus sedang bicara. Ya dan Maria mengambil posisi intim, dekat, ya duduk di bawah dekat kaki Yesus dan kemudian dia terus mendengarkan perkataan Yesus. Apa yang terjadi dengan Marta? Di ayat 40 sedang Marta sibuk sekali melayani. Jadi pelayanan tidak salah tapi sibuk sekali. Ya, itu yang keliru di sini. Dan ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ya. Marta itu sibuk sekali melayani. Ya. Jadi waktu saya sampaikan topik tentang Marta dengan Maria bukan berarti Maria lebih baik dari Marta. Marta salah gitu posisinya. Oh, pelayanan Marta tidak baik, pelayanan Maria yang baik. Salah, bukan seperti itu. Dua-duanya dikasih oleh Yesus. Marta dan Maria dikasih oleh Yesus. Dua jenis kalau kita masukkan dalam konteks pelayanan, dua-dua jenis ini penting. Kalau tidak ada yang berfungsi sebagai Marta, semuanya cuma mau duduk diam, siapa yang main musik? Ya, siapa yang melayani kamera, siapa yang jadi usher, semuanya mau duduk. Ya, nggak bisa seperti itu. Tapi ini bicara waktu atau timing ketika Yesus datang untuk bicara. Ya, untuk fellowship dengan mereka dan menurut saya waktu Yesus itu sangat berharga, betul ya? Dia jarang-jarang ada kesempatan seperti itu. Sekarang dia sedang bicara, dia ingin fellowship, tetapi Maria ya memilih bagian yang terbaik, dia duduk di situ, tapi sayang Marta, Marta ini di dapur, kemudian dia begitu sibuk dan dia kehilangan momen yang berharga untuk fellowship dengan Yesus yang jarang-jarang bisa punya waktu yang begitu penting, berharga untuk fellowship dengan mereka. Jadi salahnya adalah mengenai waktunya, ya, bukan jenis pelayanan Marta yang begitu sibuk, pelayanan mempersiapkan ini dan itu. Tetapi waktu saya gali lebih lanjut, ya, ternyata di terjemahan firman Allah yang hidup menjelaskan satu penjelasan yang lebih menarik lagi. Tapi saya bacakan dulu di ayat yang ke-41. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Itu saya baca bagian ayat 41 ini menarik buat saya. Tapi Tuhan menjawabnya apa? "Marta, Marta." Hati-hati kalau Yesus sudah panggil nama kita 2 kali. Ya, Marta, Marta. Kalau nama saya kan Edi. Kalau dipanggil Edi, ya masih halus itu. Tapi Edi. Nah itu sudah ada teguran dan ada bentuk teguran, nasihat, tapi dari kasih ya, dari hati Yesus yang mengasihi dan dia ingin Marta sadar dan berubah. Ya, Marta, Marta. Ya, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya. Kau khawatir dan menyusahkan dirimu sendiri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Dan waktu saya temukan di firman Allah yang hidup mengatakan seperti ini ya, tapi Maria sibuk sekali menyiapkan hidangan istimewa. Jadi Marta itu terlalu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara karena Marta ini perfeksionis sekali orangnya. Ya, dia ingin mempersiapkan segala sesuatunya bahkan hidangan yang terbaik. Ya, yang dia mau berikan untuk kedatangan Yesus dan fellowship ya di rumah itu. Dan kemudian Yesus menegur dia, "Engkau mengkhawatirkan hal-hal yang kecil." Ketika dia khawatir dengan banyak hal-hal kecil, dia kehilangan esensi untuk bisa fellowship dengan Yesus. Saya pernah dulu melayani di satu kota, ya,
di Medan. Kebetulan saya pernah melayani di Sumatera Utara di Medan di tahun 97 ya. Seringkali tanpa sadar ada gereja-gereja yang waktu merayakan Natal justru mereka bisa berantem gara-gara pakaian seragam gitu. Ya, nanti kalau pas Natal kita pakai jas atau rompi bisa berantem tuh gara-gara seperti itu ya. Kemudian misalnya pakai baju seragamnya warna biru atau kuning misalnya bisa berantem gara-gara itu. Natal sebetulnya esensinya adalah kita mengingat dan merayakan kehadiran Yesus di tengah dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Seringkali kalau kita bicara esensi, lawannya itu adalah aksesoris. Lawan dari esensi adalah dekorasi, betul ya? Jadi kita jangan sampai gara-gara begitu banyak hal-hal yang sifatnya dekorasi atau aksesoris sehingga kita kehilangan esensinya. Aksesoris itu atau dekorasi bicara pohon Natal. Jangan-jangan gara-gara pohon Natal juga berantem. Pohon Natalnya mau berapa meter ya? Yang semeter, 3 meter, 7 meter atau bisa berantem gara-gara itu. Jadi bisa mengerti ya, esensi dengan aksesoris atau dekorasi. Bapak Ibu di sini siapa yang suka makan es krim? Ya suka es krim. Nah kalau kita pesan es krim kadang-kadang ada toppingnya. Mau taruh apa? Strawberry, blueberry, mau kasih anggur, mau kasih apa lagi? Biasa kasih coklat, ya kasih bakso enggak ya? Nah yang namanya esensi itu adalah es krimnya, bukan toppingnya. Masa kita berkata seperti ini, ya? Tapi saya nggak mau es krimnya, saya mau toppingnya doang. Ya itu bukan es krim lagi, ya kan? Esensinya adalah kita pesan es krim, yang lain itu sifatnya topping. Ya, jadi jangan sampai esensi itu hilang gara-gara kita fokus dengan dekorasi atau aksesoris. Dan si Marta, dia menyiapkan hidangan istimewa, dia mengkhawatirkan dengan banyak hal-hal kecil sehingga dia kehilangan esensi fellowship dia dengan Yesus. Nah hari ini apa yang saya mau sampaikan? Untuk bicara renewal, kita perlu lebih banyak waktu untuk plug in dengan sang sumber. Katakan sama saya, plug in. Ya, seperti handphone kita, ini handphone saya sudah mulai sekarat ini, udah tinggal 20% ini. Ya, dia perlu di recharge, perlu plug in dengan sumber. Nah, hidup kita perlu plug in ya kepada sang sumber. Jadi plug in itu banyak hal, kita sering-sering lah ya plug in dengan dia dalam setiap keadaan. Dengan apa misalnya? Sarana untuk plug in, untuk connect dengan sang sumber, melalui doa tentunya. Ya, untuk kita baca Alkitab dengan kerinduan kita plug in dengan sang sumber. Saat kita menyembah Tuhan kita sedang plug in dengan dia, halo. Saat kita mengucap syukur kepada Tuhan kita plug in dengan dia. Kita rajin fellowship, rajin ibadah kita plug in dengan sang sumber, betul? Jadi waktu kita bahasa roh, speak in tongues, ya kita sedang plug in dengan sang sumber. Ya, jadi kita perlu diperbaharui. Saat kita menantikan dia, kita haus, kita lapar sama dia, ya itu kita sedang mengalami renewal. Yang setuju katakan amin. Ya perlu hari-hari ini kita perlu senantiasa plug in dengan sang sumber sehingga kita bisa mengerti sebenarnya kehendak Tuhan apa dalam hidup kita. Ya dan ada satu quotes yang saya suka sekali dari seorang yang bernama Dawson, ya namanya Dawson Trotman. Dawson Trotman, dia adalah founder dari Navigators. Ya, saya bacakan ya, quotes-nya sangat menarik sekali. Dibilang seperti ini, don't get yourself too busy in the work of the kingdom that you don't have time to be with the king. Ya, saya ulangi, don't get yourself too busy in the work of the kingdom that you don't have time to be with the king. Ya, jangan sampai kita begitu sibuk dengan urusan pelayanan atau pekerjaan Tuhan atau urusan kerajaannya, sehingga kita nggak ada waktu lagi untuk bersama dengan sang raja itu sendiri. Ya, tapi kita perlu duduk ya dekat dengan sang raja karena sang raja itu akan kasih arahan, instruksi kepada kita, betul ya? Jadi kadang-kala tanpa sadar kita begitu rutinitas melakukan banyak hal tapi sudah mulai kehilangan apa sih yang menjadi kehendak sang raja buat hidup engkau dan saya. Makanya saya bilang waktu kita sering-sering ya duduk di bawah kaki Tuhan, fellowship dengan dia, ya kita menyembah, kita renungkan firman Tuhan. Maka saya selalu percaya
Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, terjadi pengaturan ilahi. Katakan sama saya, pengaturan ilahi. Ya, dia mulai arahkan apa sih yang menjadi fokus hidupmu, ya. Tuhan mulai kasih arahan apa sih yang menjadi prioritasmu, ya siapa sih yang perlu dikunjungi, hal-hal apa yang mesti dibereskan. Terjadi pengaturan ilahi. Sehingga kita mulai mengerti ya maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudari, ada satu tantangan hari-hari ini. Terutama di akhir zaman, atau kita kalau bicara konteks kota besar dan sebagainya. Saya tulis satu quote seperti ini, bahwa hidup ini bukan tentang adu cepat, bukan tentang adu kuat, tetapi tentang akurasi. Ya, about accuracy. Ya, bukan compete. Siapa yang paling cepat, siapa yang paling kuat, the strongest, ya. Siapa yang paling hebat, kelihatan yang paling menonjol, yang lebih daripada yang lain. Siapa yang followersnya di Instagram paling banyak, adu banyak pengikut, followers dan sebagainya. Seringkali adu populer, adu keren dan sebagainya. Ya kadang-kadang hal-hal itu ya sah-sah aja, ya. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks memenuhi calling kehendak Tuhan dalam hidup kita, bicara akurasi. Bicara sebenarnya hati Tuhan buat setiap kita ini apa? Dengan dia kasih talenta khusus, ya dia panggil kita di area tertentu, ya di zaman tertentu, di waktu tertentu, tempat tertentu. Maksud Tuhan apa dalam hidup kita? Nah, saya beberapa bulan yang lalu lagi nyetir mobil nih, dalam perjalanan dari rumah saya ke gereja, ya kurang lebih jaraknya 12-13 kilometer. Di perjalanan Tuhan tiba-tiba bicara di hati saya, Eddie, what are you doing here in Malaysia? Why are you here in Malaysia? Tuhan ingatkan lagi pertanyaan itu kepada saya. Dan pertanyaan itu penting dalam hidup saya. Eddie, apa yang sebenarnya kamu lakukan di Malaysia? Itu mengingatkan saya kembali kepada original calling dari Tuhan. Saya ke Malaysia karena melayani anak-anak muda. Ya, itu panggilan awal Tuhan. Kenapa Tuhan utus saya ke Malaysia? Karena ada banyak anak-anak Indonesia, mahasiswa Indonesia yang kuliah di Malaysia, salah satunya setelah kejadian kerusuhan besar 98 di Jakarta dan sekitarnya. Terjadi banyak orang-orang tua yang kirim anak-anaknya ke luar negeri, salah satunya Malaysia. Jadi waktu mereka, anak-anak muda ini ke Malaysia, mereka sulit menemukan komunitas dan gereja yang pas buat mereka. Disitulah Tuhan utus saya ke sana untuk melayani anak-anak muda. Dan hati itu, komitmen saya untuk anak muda enggak berubah. Ya, karena kembali lagi Tuhan ingatkan akurasi, calling dari Tuhan untuk saya apa. Jadi bukan bicara adu cepat, ya adu hebat, tetapi adu akurasi sekarang. Ya, karena kita tahu maksud Tuhan, calling dari Tuhan buat setiap kita. Sedangkan ada godaan sebetulnya, dalam arti ini pelayanan mahasiswa adalah pelayanan yang butuh banyak investasi buat mereka. Karena mereka kuliah 3 tahun, tamat, mereka kembali ke Indonesia atau lanjutkan kuliah ke luar negeri. Jadi kita udah bangun hidupnya, kita siapkan bus buat mereka, sewa bus buat mereka, kita jemput mereka, kita didik mereka, kita bekali mereka, dan waktu mereka datang, mereka belum punya penghasilan. Ya, jadi malah kita banyak invest untuk mereka. Kemudian tamat mereka pergi. Ya, cuma 1-3 orang dari 100 yang tertinggal di Malaysia. Jadi jemaat saya itu selama 17 tahun udah ganti jemaat 6 kali. Ya, 6 kali. Jadi karena cuma 3 tahun mereka dan sulit sekali untuk bisa dapatkan pekerjaan dan sebagainya. Kemudian waktu mereka udah dapat pekerjaan tapi nggak di Malaysia lagi. Mereka di Jakarta, di mana, dan mereka berjemaat di gereja-gereja tertentu, ya mereka bekerja dan mereka memberikan perpuluhan, persembahan untuk gereja itu. Bukan dikirim ke saya, nggak dikirim ke Malaysia. Dan kemudian muncul lagi mahasiswa yang baru, umur 17 tahun, kita jangkau lagi, didik 3 tahun pergi. Gitu. Jadi selalu berulang seperti itu. Dan tapi Tuhan mulai kasih bonus, pelayanan keluarga kita growing. Orang-orang lokal mulai kejangkau, pekerja-pekerja, ya expatriate, mereka dijangkau juga. Dan sudah terus bertumbuh ya pelayanan ini. Tapi ini memang kelihatan secara manusia lebih menjanjikan, lebih permanen, lebih stabil. Karena mereka punya penghasilan, mereka bisa persembahan dan sebagainya. Tapi Tuhan ingatkan, why are you here in Malaysia, Eddie Chang?
What are you doing here in Malaysia? Bukan karena startnya pelayanan keluarga ini, tapi startnya mahasiswa. Walaupun ini sifatnya investasi ya, kemudian mereka come and go ya. Tapi saya lihat ini nggak boleh lari. Calling ini gara-gara kita melihat ada sesuatu yang lebih menjanjikan di sini. Itu yang menjaga hati saya. Saya tahu Tuhan hati saya nggak boleh hilang nih untuk mahasiswa. Dan puji Tuhan hati saya nggak pernah hilang untuk melayani anak-anak muda ya yang kuliah di Malaysia, bahkan di mana-mana. Saya melihat mereka sebagai calon pemimpin masa depan bangsa yang sangat luar biasa. Ya, ini bicara akurasi. Sekali lagi ya, ada banyak pilihan dan kesempatan untuk saya bisa melayani di tempat yang lain, tapi ya karena hati Tuhan, panggilan Tuhan untuk saya melayani mereka, jadi saya bersyukur bisa setia sampai hari ini. Dan bicara finishing well, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang seperti Roma pasal 12 ayat 11. Tahu ayat itu? Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya, ada teman saya kasih tagline bagus itu, dia suka olahraga, dia suka nge-gym. Tagline-nya jangan kasih kendor. Gitu ya. Jadi jangan, pokoknya mesti maintain, mesti bugar, mesti semangat terus, jangan kasih kendor ya. Tapi ayat ini bukan hanya bicara tentang fisik ya, karena fisik juga ini sifatnya sementara, betul ya. Ada yang sifatnya kekal, yaitu iman kita, rohani kita sifatnya kekal. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, dan Paulus juga adalah pribadi yang setia sampai akhir. 2 Timotius 4 ayat 7 ya, mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan pertandingan yang baik dan dia telah memelihara iman. Dan dia bisa menjaga imannya sampai akhir. Itu seorang yang bernama Paulus. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudari, renewal ini penting. Menurut buku yang saya baca tadi, ya Dr. J. Robert Clinton, dia menuliskan bahwa seorang pemimpin itu sulit sekali. Maksudnya pekerjaan seorang pemimpin itu susah. Dan sedikit yang bisa finishing well. Nah, salah satunya diteliti bahwa pemimpin-pemimpin itu kadang-kala bisa burn out, keletihan, terlalu banyak yang dia kerjakan sehingga nggak terjadi renewal. Bisa kemudian akhirnya menyerah, ya give up di tengah jalan. Pressure terlalu tinggi dan dia tidak memperbaharui panggilan. Dia nggak memperbaharui hatinya di hadapan Tuhan. Dia begitu tekanan begitu besar, ya dia memberikan yang terbaik, tetapi dia nggak jago ya memulihkan energinya kembali, hatinya kembali, rohani dan imannya kembali, sehingga di tengah jalan dia kolaps, ya dia menyimpang dan dia nggak setia sampai akhir. Tapi saya berdoa di tempat ini maupun teman-teman yang dimanapun kau berada, engkau adalah orang-orang yang komitmen kepada Tuhan untuk setia sampai akhir dan sampai garis finish pun rohmu tetap menyala-nyala bagi Kristus. Wow, oke, dan yang saya mau sampaikan hari ini adalah selain plug-in ya, kalau kita lihat ya tadi di Yesaya pasal 40 ayat 30 dan ayat 31. Nah, saya baca ayat 31-nya dalam versi yang lain. Versi mudah dibaca ya. Versi mudah baca kalau di Sabda itu ada ya, ada versi mudah baca, ada bahasa Indonesia sehari-hari ya, ada versi mudah dibaca. Dituliskan seperti ini, bahwa mereka yang percaya kepada Tuhan menjadi kuat lagi seperti Raja Wali yang baru tumbuh bulunya. Itu maksudnya apa? Raja Wali itu ternyata di usia tertentu, biasanya ditulisnya 40 tahun ya, saat itu mereka harus mengambil keputusan yang besar karena bulu-bulunya sudah lebat, sudah berat dan dia sulit untuk terbang. Dan cengkeramannya ya cakarnya itu sudah panjang dan sudah mulai rapuh, mulai tidak bisa mencengkram mangsanya. Sedangkan itu adalah senjatanya untuk dia bisa bertahan hidup, adalah dia harus mencengkram mangsanya, betul ya, untuk kemudian dia makan mangsanya itu. Jadi kalau Raja Wali sudah kehilangan kekuatannya, senjatanya untuk terbang dan cengkramannya sudah mulai nggak tajam, nggak kuat, dia akan mati kalau dia tidak memperbaharui hidupnya. Ya. Dan kemudian apa yang dia lakukan, Raja Wali ini harus mengambil keputusan, dia terbang tinggi ke sarangnya. Yang dia lakukan pertama kali adalah karena paruhnya juga udah panjang, sudah bengkok, dia patukkan ke gunung batu, tok, sampai patah itu paruhnya. Dia tunggu sampai paruhnya tumbuh, kemudian dia dengan paruh yang baru itu sudah tumbuh, dia cabut cakarnya. Dia cabut cakarnya, menyakitkan itu, perlu proses berhari-hari lamanya.
mungkin bisa berminggu-minggu lamanya. Dan kemudian dengan cakar, dengan paruhnya itu dia cabut bulu-bulunya, dicabut. Kemudian dia tunggu sampai bulunya mulai tumbuh yang baru, nah dia punya kekuatan yang baru untuk dia terbang tinggi melampaui segala badai. Dan dia bisa hidup another 30 years, ya dari usia 40 dia mengalami renewal, dia bisa hidup another 30 years. Jadi Raja Wali dikenal sebagai satu binatang, satu makhluk yang bisa hidup sampai 70 tahun lamanya. Tertua, terlama di antara spesiesnya. Ya. Jadi apa yang saya mau sampaikan hari ini sebenarnya kesimpulannya simple, kita perlu plug in ya dengan sang sumber. Lebih sering plug in, kita lebih sering lagi mendapat kekuatan yang baru. Dan poin yang kedua adalah mesti unplug, mesti plug out. Apa? Segala ketakutan, segala kekhawatiran, ya. Kemudian perasaan gagal, ya. Kemudian sosial media yang kebanyakan gitu mesti dipangkas. Mesti terjadi downsizing, ya. Mesti terjadi namanya trimming down, mesti dipangkas, mesti dicukur. Ya, kalau bapak-bapak ya, laki-laki yang rambutnya gondrong mesti dicepak ya, biar terjadi penyepakan ya, supaya lebih irit sampo nantinya ya, supaya lebih ramping, lebih bugar. Jadi ini bicara bisa bicara juga misalnya kalau satu perusahaan atau satu company produknya sudah terlalu banyak mesti di downsizing. Mungkin ada yang sudah nggak efektif, mesti disingkirkan, fokus kepada kekuatan. Apa sih yang benar-benar menjadi keunggulan yang mesti dibangun. Ini bicara prioritas, ini bicara fokus. Ini bicara pelayanan juga. Ya. Jadi nggak bisa ikut-ikutan, oh gereja itu bikin apa, kita ikut juga, jadi kayak copy paste doang. Dia bikin apa, oh gereja itu bikin ini, kita harus bikin itu, belum tentu. Ini bicara panggilan Tuhan, ada sesuatu yang akurat yang harus kita lakukan di dalam panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi mesti bisa melihat apa sih ya yang mesti kita fokuskan. Bicara perampingan, ya. Ini termasuk fisik juga mesti dirampingkan mungkin ya, bisa biar berjalan, berlari lebih mantap lagi. Kalau nyanyi nggak ngos-ngosan gitu ya, bisa jadi. Ini bicara rohani, bicara produk, bicara pelayanan ya. Bicara fokus dalam hidup ini biar simplify ya, semuanya fokus kepada hal-hal yang menjadi keunggulan dan kekuatan dalam hidup kita. Bisa nangkap ya pesan Tuhan hari ini ya Bapak Ibu Saudari. Dan hari-hari ini ada begitu banyak ya anak-anak Tuhan yang keletihan, yang begitu lesu. Tapi janji Tuhan tadi kita baca ya Yesaya 40 ayat 30, 31 itu orang-orang yang menantikan Tuhan, mereka mendapat kekuatan yang baru. Ya, dan dikatakan mereka yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru dan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Yang menarik di bagiannya akhir dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada masanya kita berlari kencang, ada masanya kita rutin berjalan. Ini ada makna rohaninya juga. Ada saat-saat kita begitu pack kerjaan, begitu sibuk ya seperti berlari. Ada satu jemaat, dulu saya pimpin, satu kali dia mengalami yang namanya berlari ini. Ya di perusahaannya dia mimpin banyak anak buah di bawahnya. Ada yang kasus yang ada masalah anak buahnya, ya ada masalah besar di kantornya. Tapi di rumahnya juga, anaknya lagi turun dari tangga jatuh bocor kepalanya, gitu berdarah. Ya, lagi banyak pack sekali di gereja dia sedang begitu sibuk dalam pelayanan. Wah, jadi firman Tuhan mengatakan orang yang diperbaharui walaupun ada masa-masa dia berlari, dia tidak menjadi lesu. Tapi ada masanya berjalan. Berjalan itu kan rutinitas ya. Ada juga orang yang gara-gara rutinitas menjadi lemah, menjadi lelah, betul ya? Kalau lari itu kan perlu lebih capek ya kalau lari ya. Jadi ada masa-masa capek ya, membuat kita bisa kolaps juga ya, karena berlari itu cepat, perlu tenaga, perlu energi yang besar ya. Ada pressure begitu tinggi, ada orang yang dihantam ketika banyak sekali tekanan dia nggak kuat. Tapi ada juga yang orang rutinitas juga jadi bosan gitu. Nah firman Tuhan mau ketika kita berlari pun ya kita tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Dan Tuhan sangat
kagum juga kepada dua jenis orang, baik yang berlari maupun yang berjalan, tapi mereka tidak menjadi lesu, tidak menjadi lelah. Artinya konsisten, menjaga pace-nya bisa sampai akhir. Jadi kita juga sangat menghargai orang-orang yang berjalan, artinya mereka melakukan segala sesuatu rutinitas, tapi setia, bisa berjalan terus, tidak menjadi bosan, tidak menjadi lelah, dan bisa berjalan sampai akhir. Kita suka terlalu memuji orang-orang yang berlari saja. Orang-orang yang berlari itu artinya lebih cepat, ya lebih spektakuler. Bapak Ibu pernah nggak lihat orang lari? Kita puji ya, oh lagi jogging, oh lagi lari, bagus ya larinya. Tapi pernah nggak kita puji orang lagi jalan-jalan gitu? Oh bagus ya jalannya, nggak pernah ya. Oh jalannya luar biasa ya, oh enggak. Tapi poinnya di sini adalah dua jenis orang ini adalah orang-orang yang luar biasa. Atau ini bisa berlaku dalam hidup kita juga. Ada saatnya kita berlari, ada saatnya kita berjalan. Tapi dua-duanya perlu konsistensi. Dua-duanya perlu kita jaga supaya kita nggak menjadi lesu, tidak menjadi lelah. Artinya perlu disegarkan kembali. Perlu mendapat kekuatan yang baru dan bisa finishing well. Bisa nangkap ya Bapak Ibu Saudari. Dan ini hari-hari ini begitu banyak ya hal-hal yang bisa menarik kita jauh dari Tuhan. Banyak sekali distraction. Ya banyak sekali kebisingan, ada banyak sekali hal-hal yang membuat kita hidup nggak akurat di dalam kehendak dan panggilan Tuhan. Tapi saya berdoa di tempat ini. Siapapun yang hadir dan siapapun yang mendengarkan pesan ini, ya Tuhan merindukan engkau dan saya finishing well. Tapi syaratnya mari kita mengalami pembaharuan ya. Mengalami renewal ya di dalam hidup kita dengan cara lebih sering lah plug in ya dengan sang sumber. Jangan disibukkan seperti Marta, sibuk dengan begitu banyak urusan yang kecil yang menyebabkan dia kehilangan ya waktu untuk dia intim, untuk bersekutu dengan sang sumber. Dan pesan saya yang kedua selain plug in adalah mari unplug ya. Mari kita plug out, cabut ya segala hal-hal yang memberatkan kita, yang membuat kita menjadi penuh dengan beban berat, yang membuat kita jadi tidak lincah ya di dalam berlari maupun berjalan dalam ikut Tuhan. Mari buang segala kepahitan, ya buang segala perasaan kecewa, buang segala perasaan gagal, ya buang setiap pangkas sosial media yang berlebihan, ya. Kemudian ada banyak sifat-sifat perfeksionis ya, sehingga kita gagal untuk mendapatkan esensi dalam ikut Tuhan. Nah saya berdoa di tempat ini biarlah Tuhan senantiasa bisa menyegarkan, menguatkan kita kembali, untuk kita akhirnya bisa setia sampai akhir. Dan saya berdoa supaya di tempat ini adalah orang-orang yang akan finishing well. Saya tetap melihat Bapak Ibu Saudari nantinya dimanapun kalian berada, saya merindukan waktu saya ketemu dengan Bapak Ibu Saudari, engkau adalah orang-orang yang tetap setia melayani dan mengasihi Tuhan. Ya, dan saya akan catat nih wajah-wajah yang hadir di sini. Ya, saya mau terus melihat Bapak Ibu Saudari adalah orang-orang yang tetap ada dalam pergerakannya Tuhan. Ya, tidak berhenti di tengah jalan, tapi sampai engkau mendapat mahkota daripada Tuhan untuk di garis akhir. Ya, seperti Rasul Paulus yang telah setia sampai akhir. Mari kita berdoa dan kita